Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupus kontrol baris, salam SDGs desa. Pagi ini kita akan mendiskusikan tentang pendampingan kemiskinan ekstrim di desa, karena beberapa waktu yang lalu isu tentang kemiskinan ekstrim ini sempat menguat juga, dan kemudian ada kesiapan desa untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan ekstrim. Sebenarnya kemiskinan itu ukurannya kayak apa, ini yang mungkin perlu kita dengar dari Sifan, karena memang indikator-indikator kemiskinan ini apakah yang sekarang sudah sesuai dengan karakteristik masyarakat kita, karena kalau dulu ukuran menjual hasil pertanian itu sebagai income, maka dulu itu petani-petani kita itu menyimpan stok pangan, kalau panen baru kelebihannya bisa di stok pangan itu baru dijual, jadi kemudian hitungannya jadi sepertinya penghasilannya rendah dan seterusnya. Tapi kita ingin tahu lebih dalam kemiskinan ekstrim itu seperti apa dan seterusnya. Langsung kita ke Gus Ivan. Selamat pagi Gus. Pagi. Karena salah satu indikator SDGs sukses itu adalah tidak ada kemiskinan. Jadi yang kemudian diagendakan adalah pendampingan untuk kemiskinan ekstrim. Jadi kalau yang nggak ekstrim mungkin beda lagi treatmentnya. Silakan Gus Iwan, mungkin bisa langsung ke materi atau ada update yang ingin disampaikan. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian. Sorry Gus, aman ini? Ya, aman. Internet atau putus-putus? Bagus Gus. Halo ya. Halo, ya. Ya, jadi sambil melaporkan beberapa hal yang
yang di SDGs desa. Jadi kalau kita lihat pada pagi hari ini kalau di dalam dashboard SDGs desa sudah mulai normal ini, artinya input untuk sampai menjelang jam 6 itu 118.276 kuesioner individu. Ini sudah mulai ke masa-masa cepat menginput ini seperti di bulan-bulan Mei gitu. Kemudian kuesioner keluarga selama hampir 6 jam dari pukul 00 sampai menjelang jam 6 itu 34.864 kuesioner, yang RT 445 kuesioner dan desa 25 kuesioner. Ini artinya percepatan mulai menuju normal. Dulu kita kalau menjelang jam 6 itu sudah 100.000 lebih. Di beberapa puncak menjelang tanggal 30 Mei itu sampai mendekati 200.000 lebih kuesioner individu. Ya. Jadi kalau ditambah dengan kuesioner keluarga seperti biasa, lazimnya kuesioner keluarga itu sepertiga inputnya daripada kuesioner individu. Saya kira ini mulai menuju normal ya, menuju normal gitu. Kemudian perkembangan berikutnya berkaitan dengan rancangan yang sebentar lagi bisa didownload oleh desa, itu tabel-tabel yang isinya itu data yang sudah diinput oleh desa. Jadi seperti yang dulu ada Gus Insandoyo ya menyampaikan harus satu nama atau satu desa itu urut dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir, hanya satu file gitu. Jadi ini sudah disusun demikian. Jadi ini kuesioner warga dari kondisi pertama sampai kondisi terakhir. Nah, untuk meningkatkan peluang untuk kerahasiaan data supaya, karena ini datanya tentu saja desa harus menjaga kerahasiaannya. Kemudian semua yang di atas itu dikodekan versi kuesioner. Kita sudah belajar dari banyak kuesioner yang justru dikembangkan oleh para pokja relawan, kemudian tenaga pendamping profesional dari kode itu. Jadi semua sudah satu file. Ya. Kemudian baik itu untuk kuesioner warga, desa, ya, RT, semuanya sudah satu kuesioner. Ini kami ambil contoh di satu kecamatan. Ya. Artinya akan memudahkan kita juga untuk mengidentifikasi hal-hal yang lain di desa. Jika ada satu warga, misalnya kebetulan dia juga sekaligus mengalami kemiskinan ekstrim, gitu. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh desa dan warga desa lainnya terhadap keluarga tersebut? Gitu. Seperti kita tahu, yang akan melihat ini sepenuhnya dari desa, ya. Dan desa itu bisa melihat untuk pertama kalinya identitas warga yang tidak kasat mata. Jadi kalau yang kasat mata kan misalnya rumahnya dan sebagainya. Tapi misalnya apakah dia bekerja atau tidak, sekolah atau tidak, pendapatannya berapa, itu bisa dilihat di dalam data SDGs desa. Kalau ada yang datanya misalnya kurang tepat, itu desa seperti biasa bisa memperbaikinya gitu, sehingga datanya akan selalu terupdate. Data lamanya bagaimana? Setiap kali update data lama tetap
tersimpan di server sistem informasi desa, Kementerian Desa, dan kemudian jika dibutuhkan oleh desa, desa bisa mengambil kembali gitu. Jadi itu yang perlu disampaikan, karena memang dengan demikian desa bisa boleh dikatakan memberdayakan warganya satu persatu. Ini betul-betul asimetris total. Jadi kalau kebijakan asimetris supaya tiap wilayah, tiap warga mendapatkan kebijakan berbeda-beda, ini sudah tinggal selangkah lagi untuk terwujud di desa. Jadi tim kami tinggal yang bagian analisis itu sudah rumusnya sudah mulai dimasukkan dan kemudian nanti desa mendownload. Nah, gunanya analisis tentu saja melihat kondisi yang harus dianalisis ya. Ada yang tidak harus dianalisis. Misalnya kalau desa itu MCK-nya misalnya itu masih di sungai, danau dan sebagainya, nggak usah dianalisis. Berarti ada masalah MCK dan kemudian harus ada pembangunan MCK di situ, misalnya seperti itu. Tapi yang perlu analisis seperti masuk kemiskinan atau tidak, kemudian apakah berapa PDB desa, berapa peran BUMDes terhadap PDB desa dan sebagainya, itu analisis yang desa tinggal mendownload ya. Jadi fasilitas download data dalam beberapa hari ini saya lihat kemarin masih tadi tengah malam itu masih kita cek supaya jangan sampai sebetulnya yang bisa mendownload hanya admin, kalau yang selain admin hanya melihat rekap seperti itu. Jadi memastikan itu saja dulu. Kemudian dan dengan demikian bisa memastikan desa yang sudah memiliki data di kuesioner itu segera memasukkan ke dalam dashboard SDG desa. Kemudian kalau memang masih ada kesulitan, pendamping di lokal desa sampai kabupaten bisa memasukkan atau bagian kami yang memasukkan. Jadi hari Minggu sudah urusan lokasi sudah beres, kemudian sebentar lagi urusan download dari tiap-tiap desa. Kemudian data di API SDGs itu yang data-data bersih sudah mulai masuk, termasuk juga username yang sudah bersih, karena di masa lalu kadang username-nya HP jadi nick jadi HP dan sebagainya, itu sudah sekalian dibersihkan. Nah, mengapa kita perlu melihat yang pertama kemiskinan ekstrim? Karena ini satu program percepatan baru yang sebetulnya kalau kita lihat keunggulan dari data SDGs desa, yang beberapa desa mungkin sudah didatangi oleh tim. Ya, kami cuma dengar dari beberapa WA yang masuk ke kami begitu. Ya, mungkin desa akan ditanya apakah bisa langsung menggunakan, ya, karena seperti biasa ideologi kita ya datanya level mikro, kemudian yang mengkonsolidasi data itu desa, ya. Kemudian yang bisa menentukan sebetulnya kemiskinan miskin ekstrim itu pada akhirnya itu desa. Jadi yang kita sedang susun itu sebetulnya adalah patokan-patokan yang selama ini digunakan untuk melihat kemiskinan ekstrim. Apa pentingnya kemiskinan ekstrim? Ya, karena SDGs itu ketika mengatakan no poverty, kalau kita menjadi desa tanpa kemiskinan, itu yang dimaksud tanpa kemiskinan adalah kemiskinan ekstrim. Ya, jadi karena itu hampir pasti SDG desa nomor 1
itu berkaitan dengan SDG Desa nomor 2, yaitu desa tanpa kelaparan. Itu sekali tepuk dua lalat ini. Jadi kalau kita membereskan kemiskinan ekstrim, hampir pasti desa tanpa kelaparan akan kita ikut bereskan. Nah, ada hal-hal baru yang memang perlu kita selesaikan karena di masa lalu, maksudnya di masa lalu itu dari tahun 90-an itu di tahun 90-an itu muncul masalah ketika ingin membereskan kemiskinan itu tidak pasti, ya, tidak pasti warga miskinnya yang mana gitu. Jadi ketika membereskan kemiskinan kemudian menggunakan berbagai kebijakan yang tidak langsung merujuk kepada warga miskin. Tapi sejak tahun 2005 sebetulnya sudah ada data satu nama, satu alamat, by name, by address gitu. Tapi juga ternyata belum selesai juga. Karena memang tidak langsung merujuk kepada warga miskin. Nah, keuntungan di SDG desa itu memang yang menentukan pada akhirnya bisa langsung di level desa. Ada beberapa cara untuk melihatnya itu. Yang pertama tentu saja cara yang kita sebut kemiskinan makro. Kemiskinan makro itu karena digunakan BPS dengan cara survei, hanya melihat kemiskinan di level waktu dulu hanya di level Indonesia, kemudian di level provinsi, kemudian sekitar 1 dekade lebih itu bisa sampai ke level kabupaten. Makanya penting bagi desa, bagi tenaga pendamping profesional untuk melihat garis kemiskinan, karena garis kemiskinan itu disusun oleh BPS dan cara yang paling mudah untuk cara penghitungan pertama itu melihat garis kemiskinan di kabupaten kita, di kota kita. Jadi garis kemiskinan di kabupaten kita, di kota kita itu bisa menunjukkan di sana, ya, itu posisi kemiskinan kita di mana. Jadi melihat kemiskinan di desa, salah satu cara yang paling mudah itu cara makronya adalah melihat garis kemiskinan. Di mana kita bisa memperoleh garis kemiskinan itu sekarang sudah dimudahkan oleh BPS. Itu kita langsung bisa mencek webnya BPS, melihat garis kemiskinan menurut kabupaten kota. Menurut kabupaten kota. Bagaimana cara membacanya? Itu adalah rupiah per kapita atau per orang, ya, per bulan. Jadi rupiah per orang per bulan. Nah, rupiah per orang per bulan itu bisa dibagi per harinya, itu tinggal dibagi 30. Jangan lupa itu per orang. Sehingga kalau satu keluarga, menurut BPS di desa itu, keluarga desa saat ini, itu berisi 4,88 orang. Artinya ada yang isinya 4 orang, ada yang isinya 5 orang, gitu. Kebanyakan 5 orang daripada yang 4 orang, sehingga di rata-rata 4,88 orang. Sehingga kalau ingin membayangkan berapa pendapatan keluarga garis kemiskinan, itu misalnya di Aceh Barat ini, yang garis kemiskinannya tinggi ini, 517.264 per orang per bulan. Itu artinya kalau per keluarga kali 4,88 itu hampir 2,5 juta. Jadi kalau satu keluarga itu punya penghasilan hampir 2,5 juta per bulan, itu dia di garis kemiskinan. Supaya tidak miskin dia harus lebih dari itu. Misalnya pendapatannya itu 2,5 juta, 2,6 juta per bulan, ya, itu
masuk di atas garis kemiskinan, sudah lepas dari kemiskinan. Nah, kemiskinan ekstrim bagaimana menghitungnya? Kalau menggunakan garis kemiskinan, itu kemiskinan ekstrim dihitung 80% dari garis kemiskinan. Jadi kalau misalnya tadi di Aceh Barat ya, itu 517, berarti 80% dari 517 itu adalah garis kemiskinan ekstrim. Jadi kalau kita mencari itu, di situ ada garis kemiskinan ekstrim adalah 80% dari garis kemiskinan. Jadi kalau nanti dihitung sendiri 0,8 berarti kan 5, berarti sekitar 400.000. 400.000 per orang per bulan. Atau kalau kita gunakan keluarga, berarti sekitar 2 juta per keluarga per bulan. Jadi itu kemiskinan ekstrim itu seperti itu. Tentu saja kita tahu 2 juta per keluarga per bulan di desa itu kan tidak terlalu mudah gitu. Nah, karena itu memang ada kemungkinan menggunakan seperti ini di desa, kemiskinan ekstrim menjadi sangat banyak. Bagaimana menceknya di dalam SDGs desa? Ya. Bagaimana menceknya garis kemiskinan itu di dalam SDGs desa? Itu kita bisa menjumlahkan, dan ini akan dikerjakan, didukung oleh Kementerian Desa. Jadi desa memperoleh, kalau istilahnya memperoleh hitungan itu, ya, memperoleh hitungan itu, tinggal nanti kalau tidak cocok, ya, misalnya tidak cocok, desa bisa melakukan musyawarah. Yang penting harus ada musyawarah supaya memastikan ini terbuka, ya. Musyawarah, kemudian memastikan yang cocok, dan dari dukungan desa itulah kemudian, karena itu bagi desa kemiskinan ekstrim seperti itu, maka rumus kemiskinan ekstrim di level regional dan nasional akan diperbaiki. Jadi nggak harus, maksudnya kalau menurut desa di lapangan tidak masuk akal, justru desa perlu kita mulainya dari begitu melihat tetangga kita, itu masuk ekstrim atau tidak. Begitu itu masuk ekstrim, maka kemudian kita cek di data SDGs desa. Ciri-cirinya apa? Nah, ciri-ciri dari tetangga kita yang kita golongkan miskin ekstrim, mungkin harus ada nama lainnya nanti, karena nama miskin itu kadang-kadang terasa negatif gitu. Ada nama lainnya misalnya. Ini contohnya Clifford Geertz itu menemukan kalau desa-desa di Jawa tahun 50-an itu namanya itu orang tidak cukupan misalnya gitu. Jadi tidak ada mengatakan miskin, itu kan konsep yang akademis gitu. Yang lebih sopan di desa kita namanya apa, itu penting kita temukan supaya kita tidak terasa dalam tanda kutip ya memberikan stigma negatif gitu. Nah, jadi nanti kita lihat konsepnya adalah 80% dari garis kemiskinan. Nah, yang menarik adalah secara akademis yang namanya kemiskinan makro itu tidak pernah diketahui siapa orangnya dan di mana alamatnya. Tapi dengan SDGs desa bisa menghitung kemiskinan makro dan mengetahui siapa orangnya. Karena basisnya adalah kuesioner individu. Kuesioner individu menunjukkan siapa orangnya, alamatnya di mana. Nah, di sini ada 2 cara melihat kemiskinan makro itu, yaitu cara pengeluaran dan cara penghasilan. Sebetulnya secara konseptual penghasilan, tapi di lapangan misalnya BPS lebih menyetujui pengeluaran, karena seringkali pengeluaran lebih tepat untuk golongan miskin. Untuk golongan kaya tidak terlalu tepat, tapi golongan miskin tepat. Dan kita perlu sadari, sebagian besar survei kita itu masuk ke rumah orang miskin itu lebih mudah daripada masuk ke rumah
orang kaya gitu, yang masih harus ada satpamnya dan sebagainya. Jadi data di level masyarakat itu mungkin lebih tepat daripada yang level atas. Nah, di sini di dalam SDG desa itu desa bisa melihat penghasilan per warga. Nah, nanti dicek di bagian atasnya. Kalau ingin melihat secara kemiskinan itu dicek di atasnya, di sini ada nomor KK-nya. Jadi selain NIK ada nomor kartu keluarga. Tidak lupa ini kami sampaikan menggunakan kuesioner Gus Franky dari Nusa Tenggara Timur. Jadi mungkin di desa lain dengan jenis kuesioner berbeda, tapi sebetulnya datanya tetap sama. Jadi setelah kita tahu penghasilan per individu, kemudian dikelompokkan, dikumulasikan sampai ke keluarga. Nah, kemudian kita bandingkan dengan garis tadi. Itu adalah kemiskinan dengan basis garis kemiskinan. Dengan demikian desa bisa mudah melihat ini tergolong ekstrim atau tidak secara kuantitatif. Jadi ada cara lain, mungkin nanti di lembaga lain itu modelnya karena tidak punya basis data dasar, maka mengambilnya adalah bertanya dulu kepada elit desa. Ada musyawarah tokoh-tokoh masyarakat desa. Ini basisnya adalah secara metodologis itu bahwa mungkin yang ahli lebih tahu. Jadi yang ahli di desa itu adalah tokoh. Nah, menurut pengalaman kami pribadi, tidak ada yang lebih ahli daripada orang miskin itu sendiri. Jadi contoh yang paling mudah, setiap kali kami tanyakan di lapangan kepada tokoh itu, salah satu identitas budaya miskin itu malas misalnya, tidak bersedia bekerja. Tapi kalau kita wawancara langsung ke orang miskin, sebetulnya mereka bekerja keras, tapi kesempatan itu semakin sedikit. Jadi penting untuk menyadari hal-hal itu, dan itu salah satu cara mengatasi subjektivisme seperti itu ya, menggunakan data SDGs desa. Jadi di situ 80% dari garis kemiskinan. Itu yang pertama. Jadi di sini nanti ada penghasilan. Kalau di dalam pengeluaran itu akan didetilkan berapa pengeluarannya. Makanya salah satu cara menggali data yang lebih tepat adalah mendetilkan pertanyaan. Makanya di sini mengapa pertanyaan penghasilan sampai banyak sekali gitu. Memang itu salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan ada data yang belum terungkap gitu. Jadi itu untuk menunjukkan seperti itu sehingga penghasilan akan lebih tepat. Kemarin contohnya waktu Gus Halim menjelang ke Pasaman, kemudian kita bandingkan data hasil SDG desa dengan data sama-sama garis kemiskinan dengan data yang ada saat ini, garis kemiskinan yang ada, itu bisa lebih sampai hampir 2 kali lipat. Tentu saja itu tergantung kepada data di masing-masing desa. Tapi yang paling penting adalah desa bisa menentukan sendiri sebetulnya secara objektif untuk kali ini yang masuk kemiskinan ekstrim. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kemiskinan ekstrim yang memang dilihat itu dari data yang ada di level warga. Jadi data yang ada di level warga yang itu terutama dilihat dari kondisi warga. Nah, kondisi warga itu yang sudah pernah kita diskusikan adalah misalnya terutama rumah. Kenapa rumah itu penting? Hampir semua survei BPS tentang kemiskinan itu menunjukkan bahwa ketika sudah sampai ke level hampir naik di kemiskinan ekstrimnya itu pengeluaran yang dominan itu adalah pengeluaran berkaitan dengan rumah. Jadi memang benar yang paling bawah
itu berkaitan dengan makanan ya. Tapi yang paling atas berkaitan dengan rumah. Jadi golongan miskin yang lebih atas. Nah, kita juga perlu melihat setelah itu kemudian bagaimana pendampingannya. Karena ini satu kegiatan yang sangat cepat ya. Maka penting bagi kita untuk segera mengetahuinya. Kalau kita menggunakan basis SDG desa, Gus Halim sudah menyampaikan ada core ya. Ini diingatkan waktu itu ada acara di tahun baru ya, malam tahun baru di TV desa. Ahli kita dari Undip menyampaikan ini core value. Dua yang disebut Gus Halim itu core value, yaitu kewargaan, dan yang kedua kewilayahan. Dan sudah pasti kemiskinan ekstrim itu lebih banyak berkaitan dengan kewargaan, yaitu SDGs desa nomor 1 sampai nomor 6. Jadi itu memudahkan kita untuk fokus, berarti pendampingannya, untuk fokus berarti mengentaskan keluarga miskin ekstrim itu di SDG desa yang mana. Desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, sama desa layak air bersih dan sanitasi. Jadi memudahkan kita core value itu. Jadi betul temuan Pak Amin dari Undip bahwa core value itu memang memudahkan kita ketika kita bekerja di lapangan. Ketika proses-proses pemberdayaan, pendampingan yang teorinya itu tidak pernah saklek, tapi selalu elastis, fleksibel sesuai kondisi lapangan. Core value itu memudahkan kita untuk bertindak. Nah, kemudian penanganan warga miskin ekstrim itu jelas kita dalam rangka mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Di SDGs itu harus nol, harus no one left behind, harus semua warga mendapatkan manfaat pembangunan sehingga tanpa kemiskinan akan bisa terselesaikan di 2030. Itu target SDGs. Presiden Jokowi mentargetkan 2024. Kita harus ingat bahwa dalam hal kemiskinan itu paling tidak sejak 93 persentase kemiskinan itu lebih banyak di desa daripada di kota. Di tahun 80-an persentase kemiskinan di kota lebih tinggi daripada desa. Tapi yang penting bagi kita sekarang adalah kalau kita membereskan kemiskinan di desa dengan cara yang kreatif di desa, itu kita ikut membereskan masalah negara kita itu. Jadi desa punya peran yang sangat penting di dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat perkiraan BPS, ya, jumlah warga desa 118 juta. Ya. Kemudian jumlah warga miskin di desa, perkiraan BPS itu adalah 15,4 juta jiwa. Tadi menghitungnya, kalau menggunakan data garis kemiskinan nasional itu sekitar 450.000. Kalau kita buat per hari, itu 15.000 per orang per hari. Atau kalau kita bulanan per keluarga 1,8 juta per keluarga per bulan. Yang miskin ekstrim tadi kita sudah sampaikan 80%. Nah, dari garis kemiskinan ya, 80% dari garis kemiskinan itu BPS memperkirakan jumlahnya 7,3 juta jiwa. Jangan 80% dari orang miskin, 80% dari garis kemiskinan. Nah, jadi garis kemiskinannya itu 12.000 per orang per hari atau 1,5 juta per keluarga per bulan. 1,5 juta per keluarga per bulan. Itu masuk kemiskinan ekstrim. Jadi supaya kita punya bayangan dulu. Bayangan bagaimana
melakukan hal itu. Dan kemudian lakukan ketika mendampingi. Halo, ya, halo. Putus-putus tadi. Ya, oke. Sekarang bisa. Oh, perlu mohon maaf ini beberapa hari ini berbagai mode internet putus-putus terus. Jadi tadi desa sudah bisa menentukan sendiri secara objektif gitu. Kemudian apa namanya? Dan yang menarik dari data SDGs desa kan ketika dikumpulkan tidak ada harapan-harapan untuk mendapatkan program dan sebagainya karena memang nggak ada gitu. Tapi sekarang bisa digunakan. Yang pertama jelas menuntaskan data SDGs desa. Kenapa? Karena kalau tidak tuntas bisa saja terjadi ada warga desa yang nanti tidak ikut mendapatkan manfaat dari pembangunan desa. Jadi ada gium atau kaidah no one left behind nanti jadi hilang. Ini kita perlu punya kaidah berbahasa Indonesia ini. No one left behind, apakah semua warga mendapatkan manfaat atau apa istilahnya gitu. Jadi penuntasan data SDGs desa. Tadi kami sampaikan ada harapan yang makin naik ini karena per hari itu yang mengisi ya, dashboard SDGs desa sudah semakin banyak gitu ya, semakin banyak semakin cepat gitu. Nah kemudian setelah itu adalah implementasi anggaran. Jadi fasilitasi dari tenaga pendamping profesional maupun desa sendiri. Ya. Desa sendiri tentu saja juga bisa melakukan hal yang sama. Itu fokus terutama untuk golongan miskin ekstrim. Ini perlu kita sadari, terutama kalau dana desa di desa kita itu lebih dari 960 juta. Itu rata-rata dana desa per desa di Indonesia. Kalau dana desa di desa kita lebih dari 960 juta, itu sebetulnya di dalam formula pembagian dana desa, itu yang paling utama adalah banyak orang miskin di desa kita. Jadi karena ada laporan tentang jumlah orang miskin di desa kita pada tahun lalu, maka tahun ini jumlah dana desa di desa kita lebih dari 960 juta. Apalagi kalau misalnya di desa kita sampai di atas 1 miliar, itu berarti tujuan utama dari dana desa itu terutama memang untuk golongan miskin. Itulah sebabnya paling tidak sejak tahun 2018 itu aliran dana desa itu memang lebih banyak ke Jawa dan Sumatera. Semakin ke sini semakin banyak persentasenya yang mengalir. Karena memang jumlah orang miskin dari sisi jumlah itu lebih banyak di Jawa dan Sumatera, Jawa, Bali dan Sumatera. Dari sisi persentase lebih banyak di Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Yang menarik itu Kalimantan yang hampir sejak dihitung kemiskinan itu persentase dan jumlahnya selalu rendah. Jadi kita bisa punya berbagai indikator. Kita lihat dana desa di desa kita gitu. Kalau di atas 960 kita harus siap-siap mungkin di desa kita kemiskinan ekstrim akan tinggi seperti itu. Nah setelah itu pendampingan ke musyawarah RKPDes. Kita ketahui bahwa RKPDes akan banyak menentukan kegiatan-kegiatan. Jadi fokus kegiatan kan selalu sesuai core SDGs desa, ada kewargaan dan kewilayahan. Jadi untuk kewargaan, kegiatan-kegiatan berbasis kewargaan, itu yang keluarga miskin ekstrim itu perlu didahulukan. Bagaimana kita tahu keluarga miskin ekstrim? Tadi dari data SDGs desa. Dari sisi kewilayahan, membangun wilayah yang di situ banyak keluarga miskin ekstrim itu didahulukan. Jadi sudut pandangnya seperti itu. Dari data kita mengetahui secara objektif
keluarga miskin ekstrim, termasuk lokasinya di RT mana. Dan dari situ ketika Musdes RKPdes penentuan lokasi RT dan kemudian warga yang mana yang mendapatkan itu masuk dalam RKPdes. Tentu saja ini penting, itu adalah kapabilitas atau apa saja, tidak hanya kemampuan otak kognitif, tapi juga kemampuan yang lain, emosi dan sebagainya. Karena itu Gus Halim akan menguatkan dengan program Posyandu Kesejahteraan. Kenapa dipilih Posyandu? Ini lembaga yang salah satu lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Karena dia munculnya di dusun atau di RW atau di RT. Tidak hanya di level desa. Jadi ini lembaga yang ada di level di bawah. Seperti apa? Satu hal yang penting nanti perlu dilihat itu adalah ciri dari golongan miskin di desa kita itu, miskin ekstrimnya itu seperti apa. Jadi kembali lagi melihat dari data misalnya keluarga dulu, setelah itu kita lihat data warga. Jadi golongan miskin di desa kita seperti apa, dilihat di data kita. Misalnya tadi yang kami sampaikan, ketika muncul bahwa sebetulnya mereka punya lahan milik sendiri, tapi lahannya belum tersertifikasi gitu. Karena itu pengakuan negara atas aset dari keluarga itu, maka programnya sudah pasti sertifikasi lahan atau sertifikasi untuk rumah bangunannya seperti itu. Tapi kalau rumahnya itu masih belum bagus, artinya belum menjadi rumah sehat, kalau kita sekarang istilahnya bedah rumah, program yang itu belum berlistrik, maka program kemudian bagaimana kalau di sana belum pakai gas LPG, maka programnya adalah gas untuk itu. Jadi dilihat satu persatu data dari keluarga itu. Kementerian Desa akan menambahkan tadi, kita sudah tahu bentuknya, bentuknya seperti ini, bentuk hasil pendataannya, dan kemudian di bagian kanan itu akan ditambahkan rekomendasi supaya kalau mendownload langsung kelihatan rekomendasinya. Rekomendasi karena ini data warga ini sedang disusun sehingga rumusnya sudah, tim IT-nya yang memasukkan ke dalam aplikasi dan kemudian di-download desa. Jadi kita tahu ada rekomendasi seperti di IDM, tapi IDM data level desa, sehingga rekomendasinya level desa. Data SDGs desa ada data level individu, maka rekomendasinya adalah individu itu sendiri. Kemudian ada data level keluarga, maka ada rekomendasi keluarga, masing-masing keluarga di desa. Jadi ini satu rekomendasi yang betul-betul asimetris, langsung merujuk individu, langsung merujuk ke warga, tadi ke keluarga. Jadi misalnya seperti itu. Kemudian kita sudah tahu lah kalau misalnya MCK buang air besar, begitu tidak jamban sendiri, maka pasti programnya jambanisasi seperti itu. Nah, penting untuk menambahkan perkiraan rupiah. Kenapa seperti itu? Supaya ketahuan juga berapa rupiah dana desa yang bisa dilakukan.
dan begitu melebihi dari kapasitas dana desa, maka untuk ke depan, artinya ke depan ya mulai minggu depan gitu, itu desa sudah bisa bersiap-siap kalau ditanyakan apa program untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim yang harus didanai Pemda, yang harus didanai oleh pemerintah pusat. Kalau estimasi sementara yang muncul ke ranah publik saat ini kan ada sekitar 440 triliun yang disiapkan seandainya butuh untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim. Nah, itu lebih relevan diambil ketika desa sudah bisa menentukan kami akan melakukan ini dengan dana desa ya, dan dengan sumber daya yang ada di desa, karena bisa jadi gotong royong gitu. Misalnya untuk SDG desa nomor 2, untuk warga kelaparan kan langsung gotong royong seharusnya bisa gitu, misalnya. Dan kemudian setelah tahu kapasitas desa sekian, maka lebih terukur lagi supaya dana di level atas desa yang perlu mendukung itu jumlahnya berapa. Apakah Kementerian Desa akan memberikan usulan? Ya, jadi sesuai dengan indeks kemahalan konstruksi yang ada di tiap. Ini persoalannya adalah tidak semua kabupaten ada IKK yang bisa terakses sampai pusat gitu. Jadi dari situ kemudian bisa diperkirakan berapa rupiah kebutuhannya untuk tiap desa di seluruh Indonesia. Jadi soal kegiatannya seperti tadi misalnya jambanisasi dan berapa rupiah per keluarga untuk kegiatan itu akan disediakan secara teknokratis atau hitung-hitungan secara data gitu. Tentu saja desa seperti biasa lebih berkuasa untuk menentukan baik rupiah maupun jumlahnya. Tapi itu untuk memberikan gambaran yang lebih mudah di desa ketika mengatakan kami akan menanggulangi ini dengan sekian kegiatan. Kegiatan yang lainnya itu perlu dukungan dari pihak lain. Nah, itu sekarang kita bisa menentukan dukungannya itu jumlahnya berapa, karena semuanya sudah bisa terhitung dengan data SDGs desa. Jadi semuanya seperti itu. Jadi misalnya di dalam sarapan SDGs desa sudah pernah ada akademisi dari ITS yang punya inovasi soal jamban, itu hal-hal seperti itu bisa digunakan. Semua ini fasilitas. Kalau fasilitas itu penting tapi sulit, berarti ini adalah masalah kewilayahan. Misalnya ada anak orang keluarga miskin ekstrim, tapi dalam SDGs desa itu ketika ditanya aksesnya mengatakan akses ke SD itu sulit bagi keluarga miskin ekstrim. Ini persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kewilayahan. Jadi menentukan apakah jalan desa perlu dibangun di RT mana pada tahun ini, itu melihat pada aspek kewilayahan. Dan ketika misalnya sampai di sini misalnya, bahwa lebih banyak keluarga miskin ekstrim punya anak tapi sulit mencapai SD, ya sudah pasti itu memberikan indikasi sebaiknya jalan di desa itu yang dibangun terutama ke arah sana. Jadi ini akses ini menunjukkan core dari SDGs desa untuk kewilayahan. Di mana core kewilayahan itu? Core kewilayahan adalah selain SDGs desa nomor 1 sampai nomor 6. Jadi itu adalah SDGs desa nomor 7 sampai 18. Secara umum itu adalah core value kewilayahan. Desa sulit mencapai puskesmas, keluarga miskin itu sulit mencapai puskesmas misalnya. Itu menunjukkan perlunya kerjasama antar desa untuk membangun jalan antar desa, dan itu memberikan usulan kepada desa bagaimana jalan kabupaten, kalau di situ ada jalan provinsi dan sebagainya. Perlu kita lihat program terpadu penanggulangan kemiskinan ekstrim itu seluruh kementerian dan lembaga.
Tapi yang ditegaskan adalah kalau data itu bisa muncul dari lapangan, dalam hal ini adalah dari desa, maka kementerian dan lembaga lain itu bisa, kalau dalam hal ini karena dari desa begitu, maka bisa Kementerian Desa itu akan menyampaikan kepada kementerian yang terkait gitu untuk masuk langsung ke desa. Jadi misalnya jalan menuju puskesmas itu sudah pasti untuk extraordinary atau khusus untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim ini, misalnya PUPR itu bisa diberi masukan oleh Kementerian Desa supaya masuk ke situ. Jadi tapi semua ini terukur, semuanya terukur karena menggunakan basis data SDG desa. Dan tim penanggulangan kemiskinan ekstrim di pusat itu ternyata diam-diam juga sudah datang ke beberapa desa untuk mencek apakah desa itu sudah mendata SDG desa dan kemudian apakah desa merasa yakin itu bisa digunakan datanya itu. Kementerian Desa akan menyampaikan tadi bahwa KL lain memang tidak bisa mengakses. Semua yang bisa mengakses hanya desa. Jadi memang desa perlu terampil untuk melihat itu dan kemudian termasuk mengusulkan. Nah ini akses ini kan sebetulnya bisa dengan bisa dana desa untuk memastikan akses bulanan misalnya, atau meminta kepada pemerintah daerah dan pusat, tergantung jenis aksesnya. Kalau misalnya guru itu sudah pasti berkaitan kesehatan bisa di pemerintah daerah. Jadi yang menarik adalah kemudian pendampingannya itu, atau desa bisa mengerjakan sendiri. Itu ketika sudah bisa menemukan keluarga dan warga miskin ekstrim, di bagian kanannya itu, di bagian rekomendasinya itu sudah langsung merujuk rekomendasi yang mana, rekomendasi yang mana yang bisa digunakan. Nah, secara umum kegiatan untuk penanggulangan miskin ekstrim itu ada 3 yang secara nasional, yaitu mengurangi pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan membangun wilayah. Jadi 3 yang pertama. Kementerian Desa, Gus Halim sudah menyampaikan di berbagai forum bahwa Kementerian Desa akan menguatkan lagi dengan 2 tambahan, yaitu pendampingan desa dan posyandu untuk keterpaduan layanan sosial dasar. Ini sudah mulai penting karena satu program yang sangat besar meliputi berbagai kementerian dan tentu saja tidak hanya kementerian, nanti pasti swasta, kemudian donor dan sebagainya akan difokuskan ke sana. Ini program yang seperti air bah yang masuk ke desa, dan itu desa perlu punya channeling, ya, saluran untuk seperti itu. Di kabupaten tentu saja sudah ada tim untuk penanggulangan kemiskinan daerah, TKPKD gitu. Nah, di desa itu Gus Halim menyampaikan kita akan menggunakan posyandu dengan cara seperti definisinya, pos pelayanan terpadu. Jadi memadukan seluruh pelayanan kepada masyarakat desa. Bukan posyandu yang hanya untuk misalnya KIA, kesehatan ibu dan anak gitu. Tapi memang posyandu yang betul-betul memadukan seluruh kegiatan. Tentu saja itu membutuhkan kapasitas lebih gitu. Terutama ketika mulai mengembangkan posyandu kesejahteraan. Mengapa bukan posyandu kemiskinan? Tadi, jadi supaya stigma negatif itu tidak muncul itu, karena itu seperti biasa kita sudah belajar dari sarapan SDG desa, kita akan memulai dengan minimal setengah gelas isi gitu. Kita akan selalu berpikir positif, tidak berpikir negatif, termasuk
ketika kita menyusun lembaga atau mengembangkan lembaga posyandu itu adalah kesejahteraan. Penting tidak hanya soal kognisi, tapi yang penting adalah SDGs desa ke-18. Bagaimana supaya warga meskipun dia miskin ekstrim, tapi merasa ada ketentraman. Karena misalnya kegiatan posyandu kesejahteraan itu setiap hari atau beberapa hari sekali misalnya berkumpul, tukar pikiran, kemudian senam bersama atau apa saja kegiatan-kegiatan yang intinya adalah bahwa tidak hanya Anda loh yang merasakan ini, tapi kita sama-sama satu RT, kita sama-sama satu posyandu, kita sama-sama satu keluarga di desa. Jadi secara psikologis penting supaya warga miskin ekstrim itu tidak sendirian, tidak merasa sendirian, dan kemudian merasa relatif setara dengan warga-warga yang lain. Ini keterampilan tenaga pendamping profesional untuk itu, atau mungkin nanti perangkat desa dan atau kader posyandu seperti itu yang antara lain perlu ditingkatkan. Di samping pengelolaan termasuk administrasi, ketika berbagai program dari berbagai pihak itu disalurkan lewat posyandu kesejahteraan. Perlu keahlian di dalam pengelolaan kegiatan, keahlian dalam administrasi supaya kemudian tidak menjadi masalah-masalah keuangan dan sebagainya. Jadi 3 strategi utama ini sama untuk seluruh Indonesia. Pengurangan pengeluaran, karena itu adalah disposable income. Jadi kalau pengeluaran kita dikurangi, itu real income kita itu sebetulnya sedang dinaikkan. Meskipun kita nggak dapat tambahan uang, tapi dengan cara pengeluaran dikurangi itu uang kita itu tidak banyak dibelanjakan, artinya lebih banyak tersimpan di saku kita, disposable income. Misalnya contohnya, ketika rumahnya diperbaiki, ketika kesehatannya selalu dicek secara gratis, ketika tidak usah membayar sekolah secara keseluruhan, baik buku dan sebagainya, itu mengurangi pengeluaran keluarga miskin ekstrim. Yang sebetulnya artinya meningkatkan pendapatan real, meskipun uangnya tidak diterima. Yang kedua yang betul-betul meningkatkan pendapatan. Mengapa ini penting? Meskipun banyak asumsi-asumsi presumption gitu, bahwa yang namanya miskin ekstrim ya sebetulnya tinggal sesuai Undang-Undang Dasar 45 dipelihara oleh negara. Tapi dengan jumlah garis kemiskinan yang relatif tinggi tadi, itu data SDGs desa kita itu meskipun sekarang belum terinput sempurna gitu, menunjukkan keluarga-keluarga miskin ekstrim itu masih bekerja. Karena mereka rata-rata umur dari kepala keluarganya masih di sekitar angka 45 tahun. Gitu. Jadi peningkatan pendapatan itu jadi penting. Nah, PKTD misalnya padat karya tunai desa yang di situ memang sasarannya adalah keluarga miskin. Sekarang desa bisa menentukan secara pasti bahwa ini pasti keluarga miskin. Di survei dengan apapun, dengan indikator apapun, keluarga ini termasuk keluarga miskin. Apalagi keluarga miskin ekstrim yang anggotanya masih bisa bekerja karena umurnya di umur pertengahan 40-an itu, maka dia yang paling layak untuk ikut di dalam PKTD. Penting ikut dalam PKTD karena rata-rata ketika warga ikut padat karya, rata-rata nasional itu menunjukkan rata-rata PKTD itu 9, sekian, hampir 10 hari per orang. Itu artinya karena rata-rata perharinya itu diberi honor 100.000, peserta PKTD itu rata-rata mendapat 1 juta setiap kali ada kegiatan padat karya. Jadi penting pendapatan itu bagi keluarga miskin ekstrim. Tadi yang pembangunan wilayah, tadi melihatnya gampang, 1 dan 2 itu SDGs desa nomor 1 sampai 6. Nomor 3 pembangunan wilayah kita sudah belajar SDGs desa nomor 7 sampai 18.
pendampingan desa ya, ini adalah yang nanti menjadi core-nya, salah satu core tenaga pendamping profesional untuk bulan-bulan ke depan ini ya. Dan kemudian kelembagaan, karena di situ ada peningkatan fungsi ya, penguatan tugas dari Posyandu sebagai Posyandu kesejahteraan. Jadi seperti itu, dan kemudian nanti rincian kemudian lebih lanjut itu satu hal yang menarik itu adalah kita akan belajar dari kreativitas yang sudah muncul di desa-desa, baik yang berasal dari perangkat desa, baik yang berasal dari tenaga pendamping profesional maupun berbagai organisasi dan pegiat lain yang masuk ke desa seperti itu. Sehingga nanti jalanlah itu. Termasuk BUMDes. Apakah BUMDes yang misalnya ada desa di mana keuntungan dari BUMDes terutama untuk warga miskin ekstrim yang sudah berjalan. Nah, itu hal-hal yang bisa menjadi berbagai sudut pandang untuk mengurangi kemiskinan ekstrim. Hitungan total nasional itu sebetulnya mudah. Tadi 380.000, kemudian 380.000 per orang, kemudian dikalikan dengan jumlah orang miskin ekstrim, yaitu 7,3 juta. Itu sebetulnya secara nasional itu untuk desa hanya dibutuhkan 2,8 triliun. Dana desa ada 72 triliun. Kebutuhan nasional ya untuk warga miskin ekstrim dengan patokan ya, patokan tentu saja ini hitungan dari BPS itu sebetulnya perlunya 2,8 triliun. Kalau sampai di desa dengan data SDG desa naik 2 kali lipat saja, itu sebetulnya ya 5 triliunan. Artinya sesuatu yang bisa kita bayangkan untuk bisa kita selesaikan gitu, dengan angka-angka seperti itu. Akhirnya pagi ini seperti itu, Gus Koco, kerabat desa sekalian, supaya kita sama-sama mengetahui konteks membangun desa pada hari ini dan ke depan ya. Dan kemudian berikutnya adalah desa, begitu juga tenaga pendamping profesional, perangkat desa dan pegiat desa untuk saat ini, tahun ini sudah bisa mempersiapkan diri dulu sehingga desa bisa menjawab tantangan-tantangan ini dengan data yang memang ada di desa, data yang memang dikuasai desa, berdaulat atas datanya sendiri. Untuk seperti program-program baru seperti ini yang langsung menasional untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim. Nanti rancangan dari Gus Halim, semua tenaga pendamping profesional akan masuk ke seluruh desa yang di situ ada kemiskinan ekstrim. Siapapun pendampingnya, baik itu di level desa, kecamatan, maupun sampai ke kabupaten. Begitu Gus Koco, kerabat desa sekalian. Oke, terima kasih. Ini luar biasa. Kemarin ada agenda menekan stunting nasional, kemudian Kemendes juga mencoba mengambil peran data SDGs-nya. Ini juga angka kemiskinan ekstrim yang juga perlu ditekan atau bisa dihilangkan itu. Kemendes juga berusaha mengambil peran di dalamnya. Yang sisi yang lain mungkin adalah perlu mungkin adanya satu sesi-sesi khusus di mana teman-teman pendamping ini kalau kemudian akan mengkoneksikan apa-apa yang ada di desa yang kemudian bagian yang ini itu bisa dilimpahkan menjadi dimohonkan ke kabupaten atau ke provinsi atau ke pusat. Ini mungkin menjadi bagian yang penting dan menarik karena memang beberapa kabupaten kota malah menitipkan
program ke desa untuk menggunakan ADD-nya ini kan malah jadi rada salah kaprah juga. Tapi oke, itu bagian-bagian mungkin bisa kita agendakan di forum-forum yang lain, terutama posyandu yang kemudian pos pelayanan terpadu yang lebih luas dan seterusnya. Ini satu saat perlu kita undang dari BKKBN ini. Apakah mereka juga memahami itu atau sudah menyepakati itu? Formatnya akan seperti apa? Karena yang saya tahu di era 80-an itu posyandu dengan kader dari keluarga berencana itu memang salah satunya ya meningkatkan kesejahteraan keluarga yang memang terdeteksi masuk dalam wilayah bahasa sekarang kemiskinan ekstrim. Jadi ada bantuan IT, ada bantuan pohon kelapa, ada kelapa hibrida waktu itu sama ingat betul. Jadi ini mungkin bagian-bagian yang menarik untuk kita kupas lebih lanjut. Prof. Yayan masih monitor? Mungkin bisa memberikan closing statement-nya. Waduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ekstremis itu di mana-mana ada ya. Itu harus dilawan dengan radikal. Ya, radikal itu. Kalau ekstrem itu jumlahnya sedikit mestinya. Tapi tadi ada 7,2 ya Pak Ivan ya. 7,2 juta. Saya berpikirnya itu kita memang dampak pandemi COVID ini menjadi mundur ke belakang lagi. Kita dulu sudah startnya bagus, ya posisi kemiskinannya berkurang, stunting berkurang. Sekarang agak mundur sedikit lagi, ya. Terutama yang ini tadi, yang ekstrim tadi itu ya, yang 80% dihitung dari garis kemiskinan. Sudah bagus itu tadi saya dengar dari Gus Ipan itu, solusi program-programnya ya, program-programnya tadi ada pada karya tunai dan sebagainya, dan tadi sangat bagus kan. Cuman barangkali itu kan kalau di desa itu kan sudah antar kementerian, antar lembaga ya Pak Ipan ya. Seperti BKKBN itu kan posyandu itu bagian dari BKKBN itu bagian dari posyandu tadi itu secara terpadu tadi itu ya. Cuman kemudian memadukannya itu di mana ya. Jangan sampai kayak orang Jawa kok padu terus gitu kan, jadi repot itu. Jadi kalau padu terus kan jadi repot gitu kata orang Jawa ya. Nah oleh karena itu bapak-bapak tim pendamping di paling bawah ini ya tadi mengawal keterpaduan tadi itu ya. Mengawal keterpaduan. Ini tadi pagi saya di desa saya ini ada pengumuman jam 8 posyandu ya. Ternyata hanya makanan itu aja, makanan sehat dan sebagainya. Ya itu bagus, ya, tapi kan keterpaduannya tadi. Oleh karena itu secara kelembagaan, saya berpikirnya itu yang faktor individualnya itu loh. Faktor individual orang miskin itu kan, orang miskin itu kan ada faktor individualnya. Ya, ada faktor individualnya. Ya. Secara struktural, makro tadi Pak Gus Ipan sudah menyampaikan sangat bagus sekali. Yang 2, sekian triliun ya untuk mengatasi itu ya. Tapi itu kan apa istilahnya ya, bukan tidak berlanjut ya. Kebijakan yang mengatasi sesaat saja. Artinya kalau berlanjut itu kan ya dananya setiap tahun harus disediakan begitu. Ya. Jadi meskipun bagian kecil dari dana desa itu. Nah, yang saya maksud dari sudut yang lain ya, mengatasi faktor individualnya itu, ya, termasuk faktor budaya tadi itu. Ya. Saya punya amatan di daerah-daerah tertentu, memang mindset itu yang sangat sulit. Wong hidup begini aja sudah senang kok, harus repot-repot. Nah, kalau sudah begitu menjadi repot. Itu kalau angka tadi Gus Ipan mengatakan itu, wah saya juga mendekati kemiskinan ya. Penghasilan saya cuma 2 kali lipatnya tadi yang garis kemiskinan itu gitu loh. Tapi kan peluang lain kan ada, ya.
peluang-peluang lain mencari tambahan itu kan ada. Nah, mereka itu mohon maaf dalam amatan saya, peluang-peluang lain untuk mendapatkan pendapatan secara apa namanya ya, individual lokalitas itu kan sulit itu. Ya, sulit. Apalagi kondisi ekonomi sekarang. Gitu. Oleh karena itu kartu pengaman tadi, kalau boleh saya katakan begitu istilahnya ya, program-program Kementerian Desa tadi itu ya, dengan dukungan Bapak Ibu yang di lapangan ini, ya itulah yang bisa dilakukan, ya, mengurangi ekstremis tadi. Mohon maaf istilahnya, saya tidak pakai ya, tidak menunjuk orang ya, kelompok yang miskin ekstrim tadi itu ya. Meskipun tadi Pak Ipan ingin ada istilah lain gitu ya. Suatu saat saya diundang menjadi pembicara di Bapeda tentang kemiskinan. Ya. Saya bisa bilang saya bingung mengatasi kemiskinan itu apa, karena semua teori yang saya miliki itu sudah digunakan semua untuk mengatasi kemiskinan. Sudah itu teori kemiskinan apapun sudah ada. Tapi kalau yang dilalahnya itu kayak masih ada. Terus akhirnya sudahlah Pak, enggak usah dipikir lah. Wong di dalam Al-Quran aja yang miskin itu juga disebut gitu. Nah, ada solusi. Kalau nggak ada orang miskin, nggak ada kesempatan untuk sedekah. Solusinya zakat, sedekah, infak tadi itu kalau dalam agama. Jadi bagaimana orang-orang setempat itu tadi ya, infak, sedekah, miskin. Sekarang ada lembaga zakat itu luar biasa banyaknya itu di mana-mana itu. Tapi apakah itu efektif untuk mengatasi kemiskinan? Saya secara pribadi saya lebih senang membantu langsung kepada orangnya daripada ke lembaga-lembaga tadi itu. Karena real kelihatan di lingkungan sekitar itu. Nah, oleh karena itu Gus Ipan, potensi lembaga-lembaga zakat yang sangat banyak itu bisa enggak dilibatkan di situ ya. Untuk di desa itu banyak sekali itu, dana ada Basnas nasional, ada ini, ada itu dan sebagainya. Nah bisa jadi tadi masalah koordinasi saja. Ya kan dana-dana di situ kan banyak, apalagi CSR itu kan luar biasa. Ya. Saya selalu berpikirnya itu memang Indonesia ini masalah utamanya itu, mohon maaf ya saya mengatakannya itu, korupsinya itu luar biasa gitu. Katanya begitu katanya. Kalau dana-dana itu sampai sasarannya ya insya Allah. Kira-kira begitulah. Ya. Teman-teman banyak yang membuat yayasan penyantunan ya untuk pakai miskin dan sebagainya. Ya itu juga menjadi salah satu usaha di desa. Cuman ya tadi tidak terkoordinasi. Monggo teman-teman di desa saya kira bisa nggak itu dikoordinasikan, diterpadukan gitu. Potensi-potensi semacam itu. Ya. Jangan lagi kemudian menjadi apa istilahnya ya tidak mau kerjasama karena pahamnya yang berbeda-beda. Ini nggak mau sama sana nggak mau sama ini. Ternyata di desa juga ada. Gitu. Itu Gus Ipan komentar saya. Dan memang salah satu masalah secara problem mangkok itu kan kita ini kan ekonomi kita kan surut ya. Masih minus barangkali ya pertumbuhannya karena pandemi ini. Kecuali bisnis kesehatan yang luar biasa ini, bisnis kesehatan ini. Ya, beberapa orang tertentu yang besar-besar gitu. Demikian komen saya, Gus Pak Ipan. Terima kasih. Ya, misi saya pagi-pagi ikut Gus Koco ini, saya ingin menambah pengetahuan sebetulnya. Ya, supaya saya tidak ketinggalan ya, diupdate ya. Dan Gus Koco ini memelihara pengetahuan tentang desa sangat bagus sekali nih supaya kita knowledge manajemennya berjalan dengan baik. Sehari saja saya tidak ikut sudah ketinggalan zaman lah. Wah. Oke. Makasih. Terima kasih. Terima kasih kerabat desa. Kita harus akhiri sesi kita, tapi mungkin ada catatan khusus mungkin kalau memungkinkan saya usulkan ke Gus Ivan mungkin memang ada sesi khusus bicara tentang kemiskinan ekstrim ini, bagaimana mendeteksinya, kemudian bagaimana kemudian solusi alternatif yang kemudian bisa dijadikan ilmu ke teman-teman pendamping ini seperti apa, karena
Kalau dulu itu kita mengenal kan ada yang memang secara struktural kemiskinan, ada kemiskinan karena struktural, ada kemiskinan karena kultural. Artinya ya kalau memang budayanya itu membuat dia jadi miskin, atau memang secara struktur ekonomi di desa ini yang kemudian membuat beberapa orang ini kemudian terpaksa harus dimiskinkan karena ada bagian-bagian tertentu yang ini menarik untuk kemudian kita bedah lebih lanjut, karena kemiskinan, stunting ini menjadi isu-isu yang sangat luar biasa. Kerabat desa, saya juga tadi mencoba membuat polling kecil di channel YouTube tentang bagaimana pendapat pengembangan data SDGs desa yang dilakukan oleh Kemendes. Jadi alhamdulillah rata-rata 95% mengatakan bahwa pengembangan data SDGs desa yang dikembangkan oleh Kemendes ini bermanfaat untuk desa. Jadi 95% mengatakan itu, 5% itu ada 2 jawaban mengatakan ini menjadi beban untuk desa, dan ada juga yang tidak berpendapat. Ini menarik menurut saya, ada bagian-bagian yang ternyata secara masih ada yang berpikir bahwa penyiapan data SDGs desa itu masih menjadi beban desa. Ada yang masih berpandangan seperti itu, sehingga mungkin ada hal-hal yang kita bisa angkat topik-topik khusus supaya semua terbuka. SDGs desa maunya seperti apa dan seterusnya. Sampai di sini, kerabat desa akan ketemu tiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Dan kita berharap kita akan selalu mendapatkan menu-menu istimewa yang penuh nutrisi untuk peningkatan pemahaman kita tentang desa dan menjadikan memudahkan kita untuk memuliakan desa-desa di seluruh Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupis kuntul baris. Salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashlessnya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.